Baiklah teman-teman, dalam memenuhi tugas mata kuliah Biologi Laut, kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu yang berjudul Phytoplankton. Nah, di sini pengertian dari phytoplankton tersebut adalah sekelompok organisme yang memegang peranan penting dalam ekosistem air karena hidup fitoplankton terutama pada lapisan perairan yang terdapat cahaya matahari yang dibutuhkan dan mempunyai kandungan klorofil yang mampu melakukan proses fotosintesis. Klasifikasi fitoplankton yaitu fitoplankton disebut juga dengan plankton nabati adalah tumbuhan yang hidupnya mengapung atau melayang di laut. Ukurannya sangat kecil, tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Fitoplankton umumnya berupa individu bersatunggal, tetapi juga ada yang berbentuk rantai. Fitoplankton mempunyai fungsi penting di laut karena bersifat eutrofik, yakni dapat menghasilkan sendiri bahan organik makanannya. Dan zooplankton, disebut juga plankton hewani, adalah hewan yang hidupnya mengapung atau melayang dalam laut. Zooplankton dapat dijumpai mulai dari perairan pantai, perairan Australia di depan, sampai ke perairan di tengah samudra, dari perairan tropis hingga ke perairan kutub. Dan bakterioplankton adalah bakteri yang hidup sebagai plankton. Kini orang makin paham bahwa bakteri pun banyak yang hidup, sehingga plankton dan berperan penting dalam hara dalam ekosistem laut. Selanjutnya ada Pyrioplankton. Pyrioplankton adalah virus yang hidup sebagai plankton. Virus ini ukurannya sangat kecil dan jadikan biota laut, terutama bakterioplankton dan fitoplankton sebagai inang. Adapun peranan positif dari plankton, melalui penelitian yang telah dilakukan, terutama manfaat-manfaat di perairan yang terdapat pada plankton, plankton adalah pakar alami bagi biota air karena mengandung banyak karbohidrat dan protein untuk pertumbuhannya. Ukuran plankton pun sesuai dengan ukuran mulut ikan kebanyakan. Kandungan protein dan karbohidrat yang terkandung dalam plankton ini juga tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan fitoplankton, meskipun populasi fitoplankton tinggi, kadar oksigen terlarut tetap rendah karena cahaya tidak dapat menembus perairan. Unsur P dan unsur E adalah unsur yang bermanfaat bagi pertumbuhan fitoplankton. Fosfat merupakan unsur penting yang terdapat di danau air tawar. Fosfat merupakan nutrien utama bagi fitoplankton. Di danau eutrofik tinggi, kematian fitoplankton sangat tinggi akibat materi organik busuk dari fitoplankton menumpuk di daerah hipolimion. Hal ini menyebabkan habisnya oksigen di daerah hipolimion. Dan keanekaragaman fitoplankton. Cyanophyta atau kembang hijau biru. Cyanophyta merupakan bakteri yang sel prokaryotik sederhana. Cyanobacteria berbeda dengan bakteri lainnya karena adanya klorofil, pigmen fotosintetik yang dimiliki oleh alga dan tumbuhan tinggi. Buah Chlorophyta kembang hijau. Chlorophyta merupakan kelompok alga yang berbentuk besar dan memiliki bentuk variasi kelompok alga hijau dan Polfocales dan Coprolales hingga alga kuning dan hijau. Xanthophyceae. Anggota Xanthophyceae berbentuk uniselular, koloni dan filamen. Xanthophyceae mencirikan adanya klorofil dan xanthophyll pigmen putih, haribo dan hijau berkuning-kuningan. Alga coklat keemasan chromophora. Xanthophyceae menghasilkan sesuatu dengan coklat keemasan yang Bacillariophyceae adalah memiliki dinding sel yang bentuknya dapat berupa koloni dan uniseluler. Dinding sel tersusun atas 12
yaitu reproduksi sel dengan sel natural. Membeladinya reproduksi seksual terjadi hanya ketika sel merespon kondisi-kondisi lingkungan. Selanjutnya ada Cryptophyceae. Kebanyakan dari alga Cryptophyceae adalah uniseluler dan motil, anggota plankton. Cryptophyceae melakukan reproduksi melalui pembelahan sel secara bubur. Selanjutnya Dinoflagel merupakan alga satu sel flagel sehingga banyak yang motil. Mayoritas tidak mempunyai dinding sel. Permukaan sel mempunyai garis melintang dan berkerut yang bujur dan saling berhubungan berisi flagel. Dia bereproduksi secara seksual, tetapi yang dominan adalah reproduksi aseksual melalui pembentukan aplonospora. Selanjutnya ganggang euloid. Ukurannya relatif besar dan merupakan fitoplankton yang sesungguhnya hampir semua euloid adalah uniseluler, tidak mempunyai satu dinding sel dan mempunyai flagel berasal dari invaginasi. Yang terakhir ada alga coklat. Kebanyakan berbentuk filamen atau barang bertalut. Sebagian besar hidup di euloid. Yang hidup di air tawar hidupnya melekat pada substrat. Ganggang merah, Rhodophyta juga sangat jarang yang tersebar pada perairan tawar. Jenisnya yang bertalus, Bratotemum, hidup terbatas pada air yang berarus dan terosigenasi dengan baik. Nah, itulah presentasi dari kami. Semoga video yang kami share bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.